Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ardimatika. Nah, baiklah teman-teman, selamat datang kembali di channel Ardimatika. Pada video kali ini kita akan coba melanjutkan materi sebelumnya ya, yang mengenai konsep nilai mutlak. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan nilai mutlak. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lanjutannya, yaitu mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, apa bedanya dengan persamaan nilai mutlak? Nanti kita bahas ya. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, ya jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Ardimatika agar berkembang lagi dan kami tetap semangat untuk mengupdate konten-konten terbaru mengenai matematika khususnya pada kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas materinya seperti apa. Nah, baiklah teman-teman, langsung saja ya kita masuk ke pembahasannya seperti apa. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang persamaan nilai mutlak. Nah, pada video kali ini bagaimana dengan pertidaksamaan seperti itu? Apa bedanya? Ya, sebenarnya bedanya ya cuma di sana saja, di tandanya. Kalau di persamaan nilai mutlak berarti menggunakan tanda sama dengan ya. Kemudian kalau di pertidaksamaan ya berarti menggunakan kalau bukan lebih besar atau lebih kecil, atau enggak lebih besar atau sama, atau lebih kecil atau sama dengan, seperti itu. Oke, namun seperti biasa sebelum masuk kita membahas lebih jauh tentang pertidaksamaan, tentu saja bekalnya kalian untuk mempelajari ini adalah harus ingat tentang definisinya ya. Definisi di video sebelumnya kita sudah belajar tentang definisi dari mutlak X itu seperti apa. Jadi kalau kita punya seperti ini mutlak X, nah ini sama dengan dia adalah X gitu jika yang di dalam itu lebih besar atau sama dengan 0, seperti itu ya. Atau dia negatif X jika X-nya ini lebih kecil dari 0, seperti itu. Oke. Nah, ini harus dipahami benar-benar sehingga nanti bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan ini, pertidaksamaan nilai mutlak, seperti itu ya. Nah, yang ini sekali lagi saya tekankan, di video sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa tergantung ya. Jadi pokoknya yang ini artinya adalah di dalamnya nilai mutlak ini. Jadi kalau misalnya kita punya 2x tambah 3 ini, nah maka ini definisinya adalah yang ini gitu. Positifnya dia yaitu 2x tambah 3 jika yang ini besar 0 gitu ya. Jika 2x tambah 3 besar sama dengan 0. Terus bernilai negatif, ya negatif dari 2x tambah 3 itu jika yang di dalamnya itu lebih kecil dari 0, seperti itu ya. Jadi bukan x-nya tapi yang di dalam mutlaknya. Jadi nanti bergantung apapun isi mutlaknya itu yang kita syaratkan, seperti itu ya. Jadi jika 2x tambah 3 kecil 0. Nah, ini kalau misalnya kita jabarkan lagi ya dengan kata lain, misalnya kita katakan 2x gitu ya besar sama dengan minus 3, atau jika ini ya x-nya lebih besar atau sama dengan negatif 3/2, seperti itu ya. Selanjutnya yang ini juga gitu nih, jadinya 2x lebih kecil dari min 3 jika x-nya lebih kecil dari min 3/2, seperti itu ya. Jadi nanti ingatnya gitu, apapun ya, berapapun nilainya, berapapun nilai di dalam mutlak itu, yang itulah yang kita syaratkan di sini, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita coba masuk ke sini. Mulai ya, pelan-pelan kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak itu sebenarnya seperti apa. Nah, apabila di video sebelumnya tentang persamaan nilai mutlak kita mempunyai ini, misalnya mutlak X itu sama dengan 5 misalnya ya kan. Nah, ini kan tandanya sama dengan kan. Nah, kalau di pertidaksamaan ya berarti kita punya setidaknya 4 tanda tuh. Kalau bukan lebih kecil ya lebih besar, kalau bukan lebih besar berarti lebih kecil sama atau lebih besar sama dengan gitu. Ini tanda inilah yang nanti berperan gitu kan
yang akan kita pakai dalam penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, lanjut ya. Nah, jadi bedanya dengan persamaan mutlak ya, yang persamaan berarti kita menggunakan tanda sama dengan, kemudian yang pertidaksamaan kita menggunakan salah satu dari 4 tanda ini gitu ya. Nah, contoh ya, misalnya apa? Misalnya gini, misalnya kita punya ini ya, anggap saja mutlak X lebih kecil dari 5. Nah, berapa gitu kan? Berapakah X yang memenuhi? Nah, berapa? Nah, sama ya, bisa kita menggunakan konsep jarak juga bisa. Jadi di video pertama itu mengenai konsep nilai mutlak, saya jelaskan bahwa nilai mutlak itu sebenarnya adalah jarak dari 0 ke suatu bilangan pada garis bilangan seperti itu. Itu ini kalau misalnya mutlak X sama dengan 5 yang ini. Nah, ini kan artinya sama aja menanyakan berapa sih jaraknya, berapa bilangan apa yang jaraknya 5 dari 0. Nah, berapa sih bilangan yang jaraknya 5 dari 0. Nah, kalau tandanya lebih kecil ya berarti ini sama saja menanyakan berapa gitu, bilangan apa yang jaraknya lebih kecil dari 5 dari 0, seperti itu. Bisa dipahami? Jadi misalnya kalau misalnya kita punya garis bilangan seperti ini. Nah, ini misalnya 0 ya. Ini 0. Kemudian 5-nya kan di sini nih. Nah, ditanyakan berapakah gitu, bilangan apa yang jaraknya dari 0 lebih kecil dari 5. Ya berarti kan ini kan, sepanjang ini kan. Ini 5-nya nggak termasuk, ini bisa saya kasih bulatan kosong gini ya. Ya. Nah, ini kan artinya apa? Artinya sepanjang ini kan. Ini. Itu kalau dari kanan gitu kan, bisa saja jaraknya kan kita nggak perhatiin arah kan, bisa kiri atau kanan. Ya udah, berarti bisa jadi di sini juga nih min 5 gitu kan. Nah, berarti jaraknya yang lebih kecil gitu kan, berarti kan kalau segini kan 5 nih, sepanjang ini jaraknya 5 kan, ya berarti lebih kecil segini kan gitu ya. Berarti ini bulatan kosong juga, artinya min 5-nya nggak termasuk ya. Jadi nanti kalau saya buat gini, ada bulatan kosong, ada bulatan penuh, ini kayak misalnya bulatan penuh. Nah, bulatan kosong itu berarti bilangannya nggak termasuk di sana gitu ya. Bulatan penuh berarti termasuk. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini ya berarti kalau begitu ada 2 kan, ada 2 X yang memenuhi himpunan, bukan 2, maksudnya ada apa ya? Ada 2 syarat X yang memenuhi gitu. Yang pertama apa? Yang pertama ternyata semua himpunan X yang kecil dari 5 gitu kan, karena sepanjang ini kan. Ini sampai 0, ya berarti 0 ini X lebih kecil dari 5 yang ini kan. Nah, ini untuk yang ke kanan. Nah, kalau ke kiri yang ini berarti kan. Ini berarti apa? Jadinya min 5 gitu kan, lebih kecil sama dengan X lebih kecil, bukan lebih kecil saja ya yang ini. Oke, lebih kecil sama dengan 0 seperti itu ya. Artinya yang ini nih dari 5 ini, tapi min 5 ini tapi tidak termasuk min 5-nya gitu, kanan sampai di 0 ya kan. Makanya tulis X-nya di antara ini, min 5 sampai 0. Nah, maka himpunan penyelesaiannya apa? Ya gabungannya ini kan, gabungannya 2 ini. Artinya apa? Ya tinggal digabungin, berarti min 5 gitu kan, lebih kecil dari X lebih kecil dari 5. Seperti itu ya. Nah, jadi mutlak X lebih kecil dari 5 ini memiliki himpunan penyelesaian seperti ini. X lebih kecil dari 5 lebih besar dari min 5, seperti itu ya. Contoh lagi, coba contoh lagi, misalnya misalnya apa? Misalnya mutlak dari X lebih kecil dari 3 misalnya. Sama aja kan ya, kalau misalnya kita gambarkan di garis bilangan seperti ini. Nah, ini 0 ya, ini kan sama aja menanyakan bilangan berapa yang jaraknya lebih kecil dari 3 dari 0, seperti itu ya. Bisa diingat ya,
bilangan berapa yang jaraknya lebih kecil dari 3 dari 0. Ya berarti kalau 0 ke 3 itu aja udah 3 jaraknya. Berarti kalau ini 3 misalnya ya. Nah segini aja itu 3 nih, 3 jaraknya ya kan, 3 satuan. Berarti kalau begitu lebih kecil dari 3 ya berarti sepanjang ini kan. Seluruh bilangan yang ada di sepanjang garis ini ya kan. Sepanjang ini seluruh bilangannya, tapi tidak termasuk si 3-nya. Karena ya 3 ke 3 kan 0 jaraknya gitu ya. Maksudnya kita minta apa namanya, kita cari yang lebih kecil gitu, karena kalau termasuk 3 kan jaraknya 3 gitu maksud saya, karena kita melihatnya jaraknya dari 0 seperti itu ya. Nah ini dari kanan, berarti kalau begitu ini hasilnya apa? Berarti ini artinya 0 lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil dari 3 yang ini ya. Nah sekarang bagaimana kalau dari kiri? Ya berarti dari kiri min 3 nih di sini gitu ya. Min 3 terus jaraknya yang lebih kecil dari 3 ya berarti sepanjang ini kan juga gitu. Tapi tidak termasuk si 3-nya gitu kan. Min 3-nya maksudnya. Ya jadi gini. Nah berarti yang ini berarti himpunan penyelesaiannya apa? Berarti kita bisa tulis min 3 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 0 seperti itu. Ya maka himpunan penyelesaiannya ya tinggal gabungin ya kan. Yang ini tinggal gabungin semuanya. Jadinya apa? Berarti X-nya rentang min 3 sampai 3 kan. Berarti min 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3 seperti itu. Nah ini berlaku juga untuk apabila yang di dalamnya ini, di dalam mutlak ini seperti ini misalnya ya dengan mudah langsung aja kita bisa simpulkan. Berarti misalnya kita punya 2X ditambah 3 itu lebih kecil dari 2 misalnya ya kan? Nah berdasarkan ini kita sudah 2 kali mencoba bisa langsung langsung dijawab aja gitu kan. Ya ini berarti nanti jadinya yang di dalam mutlak ini pasti di antara min 2 sama 2 gitu teman-teman ya. Jadinya apa? Jadinya min 2 lebih kecil dari 2X tambah 3 lebih kecil dari 2 gitu. Oke. Nah ini nanti kalau misalkan nanti tujuannya kita mencari X-nya aja, berarti udah tinggal semua ruas kita kurangkan 3, jadinya apa? Jadinya min 2 kurang 3 min 5 ya kan, lebih kecil dari 2X lebih kecil 2 kurang 3 min 1. Nah ini kalau misalnya sisain X-nya berarti harus dibagi 2 kan, berarti X lebih kecil dari min 1/2 lebih besar dari min 5/2 seperti itu. Oke, jadi dari sini ya, dari beberapa perhitungan ini kita bisa simpulkan sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai bentuk ini mutlak X lebih kecil dari A gitu, atau lebih kecil sama dengan A gitu ya. Nah ini himpunan penyelesaiannya pasti gini, X-nya itu di antara A dan min A seperti itu. Ya tentu saja A-nya harus besar 0 ya, karena kalau lebih kecil 0 kan nggak memenuhi jadinya gitu ya, karena ingat nilai mutlak selalu positif. Jadi si A ini ya terus ini dengan A selalu positif gitu ya. Jadi ini ingat nih, ini yang pertama. Oke, bisa ya. Jadi untuk semua mutlak X yang bentuknya lebih kecil itu sama dengan A, maka kita punya ini nih. Jadi himpunan penyelesaiannya nanti seperti ini. X-nya di antara min A sampai A, dengan A-nya tentu saja harus bilangan positif. Bagaimana kalau negatif? Ya berarti nggak ada yang memenuhi gitu kan, karena nilai mutlak nggak boleh negatif seperti itu. Bisa ya dipahami ya? Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah sekarang bagaimana kalau bentuknya, lanjut ya. Nah sekarang bagaimana kalau bentuknya lebih besar atau sama gitu. Tadi kan lebih kecil tuh ya. Nah bagaimana kalau lebih besar? Jadi misalnya kita punya apa? Misalnya kita punya mutlak X lebih besar dari 5 misalnya. Nah ini artinya apa? Ya sama aja menanyakan bilangan berapa yang jaraknya lebih besar dari 5 dari 0 seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya
garis bilangan ini. Nah, kita punya nolnya di sini, ya kan? Ini kita kalau misalnya mencari bilangan berapa saja yang jaraknya lebih besar dari 5 gitu kan, dari 0 ya. Berarti kalau misalnya kita punya 5, ini saja udah jaraknya 5 kan. Ini dari sini ke sini nih 5 nih. Berarti kalau begitu yang lebih besar dari 5 ya berarti seluruh bilangan ke sini kan, ke kanan gitu. Ya berarti artinya apa? Berarti X-nya besar dari 5 seperti itu. Oke. Nah, sekarang ini yang ke kanan kan, bagaimana kalau yang ke kiri? Padahal yang di min 5 juga jaraknya 5 nih, ya kan? 0 ke min 5 jaraknya 5, berarti yang lebih besar jaraknya dari 5 berarti ke kiri kan, seperti itu ya. Ini ke kiri nih ya. Berarti kalau begitu ini jadinya apa? Jadinya X lebih kecil dari min 5, ya kan? Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Berarti apa? Karena dia tidak beririsan, berarti kita pakai kata atau di sini. Gitu. Jadi himpunan penyelesaian dari ini X mutlak X besar 5 itu dia X lebih kecil dari min 5 atau X besar 5 seperti itu. Contoh lagi misalnya mutlak X lebih besar dari 3 gitu yang tadi ya. Nah, ini berarti misalnya kalau kita gambarkan garis bilangannya, ini sama aja menanyakan bilangan berapa yang jaraknya lebih besar dari 3 dari 0 seperti itu ya. Nah, ini kita mau mencari bilangan-bilangan apa saja yang jaraknya lebih besar dari 3 dari 0. Nah, 0 ke 3 aja ini udah 3 kan. 0 ke 3 aja udah 3 jaraknya. Berarti kalau begitu yang lebih besar dari 3 ya berarti seluruh bilangan di kanannya ini kan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang min 3 juga gitu, 0 ke kiri, min 3 ini kan 3 juga jaraknya, ya kan? Ya berarti yang lebih besar jaraknya dari 3 ya udah berarti ke kiri gitu. Ya berarti ini himpunan penyelesaiannya yang kanan ini adalah X besar 3, sedangkan yang kiri adalah X kecil min 3. Seperti itu, ya. Oke. Nah, berlaku juga nanti untuk apapun di dalam X-nya nanti berlaku seperti ini. Nah, jadi bisa kita simpulkan, jadi kalau misalnya kita punya X besar dari A, itu besar sama dengan A, berlaku juga ya untuk sama. Nah, ini maka himpunan penyelesaiannya adalah ini X lebih kecil dari min A atau X lebih besar dari A, seperti itu ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi kalau misalnya kita punya ini mutlak X besar sama, maka himpunan penyelesaiannya adalah X kecil min A atau X besar dari A gitu ya. Nah, ini juga berlaku untuk berapapun di dalam mutlaknya gitu. Jadi misalnya kalau kita punya contoh misalnya mutlak X tambah 5 lebih besar dari berapa ya? Berasal dari lebih besar dari 3 misalnya, atau apa ya ini misalnya ya, maka ini berarti apa? Ini berarti yang di dalam mutlak ini ya berarti X tambah 5 lebih besar dari 3 atau X tambah 5 lebih kecil atau sama ya, ada samanya ini, lebih besar atau sama atau lebih kecil sama dengan min 3 seperti itu ya. Nah, ini berarti hasilnya apa? Jadi X kalau misalnya kedua ruas kita tambah min 5 berarti 0 ya. Ini 3 kurang 5 jadi min 2, atau apa? Atau X-nya lebih kecil dari min 3 dikurangi 5 jadi min 8. Nah, jadi inilah. Jadi X-nya besar min 2 atau X-nya besar min 8 begitu ya. Jadi ini berlaku untuk bagaimanapun bentuknya yang di dalam mutlak ini seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Nah, jadi berdasarkan pembahasan tadi ya, ada 2 sifat penting nih yang harus kalian tahu untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Apa yang pertama tadi? Jadi kalau misalnya kita punya mutlak X lebih kecil atau sama dengan A, nah ini dengan A-nya ya, dengan A-nya harus
ini ya. Karena kenapa? Karena kalau kecil 0 nggak akan ada nilai X yang memenuhi ya, karena nilai mutlak tidak boleh negatif. Oke. Nah, dengan ini maka apa? Maka tadi X-nya di antara A sampai min A gitu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ini X besar sama dengan A, nah kita punya ini nih ya, maka X kecil dari min A atau X besar A gitu ya. Nah, ini adalah dua sifat yang nantinya kalian pakai untuk menyelesaikan model-model pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, wajib dihafal ya. Jadi kalau mutlak X lebih kecil, kalau tandanya lebih kecil, maka himpunan penyelesaiannya seperti ini. Nah, jika tandanya lebih besar atau sama, maka himpunan penyelesaiannya seperti ini. Seperti itu ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Yang penting adalah konsepnya dulu ya. Konsep bagaimana sih pertidaksamaan nilai mutlak itu gitu. Nah, untuk contoh-contoh soalnya nanti ada banyak model-model contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak, nanti kita bahas di video berikutnya. Oke. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai konsep dari pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi yang kita bahas adalah konsepnya dulu ya, agar nanti ketika mencoba mengerjakan soal-soal yang lebih kompleks ya bisa dengan mudah mengerjakannya. Nah, untuk soal-soal yang lebih rumit bentuknya nanti ada banyak ya, berbagai macam model soal-soal pertidaksamaan nilai mutlak, nanti kita bahas bersama di video berikutnya. Oleh karenanya, agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya nanti, ya jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu channel Adematika, kemudian nyalakan loncengnya ya, agar nanti ketika ada video terbaru langsung mendapatkan pemberitahuan. Jadi kalian tidak ketinggalan materi lanjutannya seperti apa. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam matematika.